Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan rekomendasi beberapa ALT coin dan analisa chartnya ya, sama harga buybacknya. Sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram, linknya ada di deskripsi. Yang mau donasi saweria seikhlasnya lah, linknya ada di deskripsi juga. Dan yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan bacakan ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya, baru ke koin yang di request teman-teman. Kita buka advance chartnya dulu untuk Bitcoin ya. Kita buka TF 1 jam ke depan seperti biasa ya. MACD, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ini Bitcoin ya. Bitcoin kalau dari Stochastic RSI nya akan naik ya. Tadinya mau koreksi nih, mau ada bengkokan ke atas, tapi dia malah kayak gini nih. Nih, dia jadi mau naik dulu. Dan MACD nya juga bagus. Minimal naiknya ke sini. Kayaknya sih nggak terlalu tinggi ya kalau di TF 1 jam, tapi nggak tahu di TF selanjutnya, nanti kita cek lagi ya. Di naiknya minimal ke 398, lalu ke 398. Kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 401, bisa ke sini 404, bahkan bisa ke sini 405 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin. Kalau di TF 2 jam ke depan, Stochastic RSI nya ya masih ngarah ke atas nih, dari bawah banget, bagus. MACD nya tapi masih kuat untuk turun ya, belum ada tanda-tanda untuk naik kayak gini, belum ada. Masih malah kuat ke bawah aja dia ya. Ini masih kuat kayak gini. Ya mungkin dia bisa koreksi. Makanya kataku tadi naiknya nggak akan tinggi di TF 1 jam. Mungkin di 398 sampai sini nih, cuma 401. Udah itu koreksi 396, lalu ke 393, paling dalam di 391. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah benar, di TF 4 jam ke depan Stochastic RSI nya masih curam banget untuk bawah ya. MACD juga mulai koreksi, bukan baru mau, ini udah mulai, udah, karena ada merah nih, merah pertama. Minimal koreksi di sini 396, lalu 395, lalu ke 393, paling dalam 391 atau 390 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D masih kuat naik Stochastic RSI nya ya, tapi kalau TF 4 jam ngajak koreksi, dia pasti mulai bengkok nanti. MACD juga masih kuat naik karena di TF sebelumnya dia ngajak koreksi, pasti koreksi. Dan candle juga mungkin dia bisa gini skemanya ya, tapi dia mungkin bisa gini. Itu untuk skemanya. Yang pasti ini koreksi ya, ke 393, 390 itu untuk supportnya ya di TF 1D. Kita cek untuk TF selanjutnya ya. Di TF 3D, di di TF 3D Stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD mulailah ada bengkok-bengkokan untuk ke atas ya. Ini kayak gini nih kurang lebih ya nanti. Nah minimal turun sama ini 391, 390, paling dalam di 371 ya di TF 3D. Tapi ini bisa naik dulu di minggu depan 406 sampai ke sini 428. Mudah-mudahan nyampe ke 428 ya. Lalu kita cek untuk TF 1W. Nah di TF 1W ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas, bengkok mau ke atas ya, tapi MACD nya masih kuat untuk ke bawah, berarti masih kuat untuk koreksi. Dan moving average ini yang garis dalam candle ini, yang birunya mau turun, dia pasti turun. Jadi bisa kayak gini nih ya, minimal turunnya ke 387, lalu bisa ke 369, lalu bisa ke 33, lalu ke 326, 303. Kalau jebol di 303 ini ya bisa ke 250 sampai 244 juta ya untuk Bitcoin. Kita cek untuk TF 2W. Sama di TF 2W ya, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, belum ada tanda-tanda untuk naik. MACD juga pasti ngikutin, dan ini udah mulai ya. Si candle juga udah kayak gini, tinggal gini atau enggak dia bisa gini. Gini nanti ada balasan di sini. Tapi kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di bulan ini,
di 348 bisa ke sini 306 sampai 230-an ini ya, malah 247 sampai 244 ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M juga sama, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD pasti ngikutin. Ini mau naik tadinya, ini udah hijau nih, 1, 2 nih. Yang aku lingkarin ini udah hijau. Cuman karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, pasti ngarah ke bawah. Candlenya juga mungkin kurang lebih kayak gini. Kalau enggak dia kayak gini buat cap candle baru. Nah, minimal turunnya sama di sini nih. Di 375, 357, 303 paling dalam bisa di sini di 263 sampai 244 ya. Mudah-mudahan aku salah. Ya udah, kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ada yang request di grup Telegram Nusa katanya ya. Kita cek dulu Nusa. Lalu kita buka air pancatnya dulu untuk si Nusa. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin aku bacain. Moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Nah, ini koin ini ya. Nusa ini sebenarnya gini, Nusa ini koinnya koin low volume ya. Dari mana aku tahu? Karena candlenya ini. Candlenya ini kalau mau nandain koin low volume kayak gini nih. Cuman titik-titik garis gitu aja, itu berarti low volume dia ya. Jadi gampang untuk di pump ini. Kalau banyak yang beli pasti pump. Kalau dari stochastic RSI nya ini datar banget ya, lagi nunggu support lah intinya. MACD nya lagi naik karena low volume tadi ya, naiknya gitu-gitu aja. Jadi kalau bisa nabrak parabolic SAR di 91594 bisa ke sini 92 sampai ke sini 94. Itu untuk TF 1 jam Nusa ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jamnya nih ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah nih. MACD nya mau naik, berarti dia koreksi dulu. Nah, untuk supportnya sekarang lagi di support. Kalau dia jebol support ya agak dalam baru bisa naik. Tapi mudah-mudahan langsung bisa naik ya di TF 2 jam ini. Karena nanti kalau takut kalau Bitcoin itu naik, dia akan naik sore ini habis maghrib. Kalau dia nyampe di 596 bisa ke sini. Itu untuk supportnya. RSI-nya untuk di TF 2 jam. Kita cek untuk 4 jam ya. Di 4 jam sama ya, stochastic RSI lagi di bawah banget, lagi nunggu support. Ini MACD-nya ini udah ada mulai bengkokan kayak gini. Mudah-mudahan bisa naik ya, minimal naik 92 sama aja ini 93. Kalau bisa nabrak parabolic SAR 93 bisa ke sini di 94. Mungkin bahkan bisa ke 100 ya, mudah-mudahan nyampe. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah ya. Berarti dia ngajak koreksi MACD nya nanti kayak gini nih. Ya, ini sekarang lagi di support. Kalau jebol support ya agak dalam. Kita nanti cari support terdalamnya ya untuk harga buyback. Kita cek untuk TF3D, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Tadinya mau naik ini, tapi malah ngarah ke bawah di sini. Tadinya mau naik di sini, malah ke sini, ke bawah lagi ya. Ini positif, MACD juga pasti ngikutin untuk turun ya. Nih, pasti positif. Dan untuk supportnya sih cuma di sini di 87 ya. 87542. Nanti kita cari support terdalamnya ya. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W juga akan koreksi ini ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikuti. Nah, jadi kalau mau buybacknya ini, kalau bisa di bawah harga 80.000 untuk Nusa ya, di bawah harga 80.000. Karena kan nggak ada support lagi terdalamnya, belum ada. Ini sekarang udah harga paling bawah lah intinya di Indodax ya. Nah, untuk TF2W mohon maaf ya, indikatornya nggak ada, jadi kita next coin aja, nggak berani berspekulasi, nanti malah blunder di aku. Kita cari koin selanjutnya. Kemarin yang habis spam, kita lihat, cek dulu ya. Kunci juga boleh lah, kunci. Kita buka chartnya kunci. Dia masih bisa naik atau
tinggal turun ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan udah tinggi banget sebenarnya naiknya. Bollinger Band, MACD, Parabolic SAR, Moving Average, terakhir Stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ya, si kunci ini akan koreksi ya. Ini Stochastic RSI udah bengkok mau ke bawah, MACD juga pasti ngikutin, candle juga udah merah ya. Ya minimal turun ke sini 131 sampai ke sini nih. Nah di sini paling dalam di 106 ya. Mudah-mudahan nyampe kalau mau buyback nanti. Nah di TF 2 jam ke depan ini Stochastic RSI-nya mau naik tapi malah belok bawah lagi ya. Ini juga nanti kayak gini nih. Si MACD ya sama minimal turun ke sini 132. Nabrak parabolic SAR di 111 bisa 108, 106. Bahkan bisa ke 92 lagi ya. Mudah-mudahan nggak nyampe ke 92. Kita cek untuk TF 4H. Di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI ngarah ke atas tapi MACD nya masih kuat naik. Paling juga naik ke sini 161, tapi itu agak sulit, dia harus koreksi dulu. Ya mungkin koreksi di sini nih 110 kalau mau buyback, sampai dari 92 sampai 110 ya kalau mau buyback si kunci untuk di trading berapa hari ke depan. Nah di TF 1D Stochastic RSI masih kencang banget untuk naik, MACD juga sama. Tapi ini kayaknya mau bentuk jarum lah, nanti pindah candle di sini dia turun. Nah, nanti ke situ, ke sini, baru kayak gini. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalau mau buybacknya di sini di 112 sampai 99 atau 92 ya untuk di hold ya. Kita cek untuk TF 3D-nya dulu. Di TF 3D Stochastic RSI ngajak ke atas, MACD juga ini baru ngebuka lagi. Ya ini seperti yang aku bilang tadi, kalau mau buyback ini di support loh, ini dapat support di sini. Kalau ini jebol ya ke sini 126, lalu ke 114, lalu 104 paling dalam ya. Kalau jebol lagi dia ke 78, balik ke 78 lagi ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Kita cek untuk TF 2W ya, 1W ini kita cek 1W ya. Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD masih kencang untuk ke atas ya. Ya ini kalau dalam beberapa minggu ke depan dia bisa naik habis koreksi sama seperti tadi, kalau mau buyback ya di 92 sampai 111 ya kalau mau buyback di situ. Mudah-mudahan dapat, kalau bisa di bawah 100 di bawah 92 ya. Mudah-mudahan dapat. Karena di TF 2W juga tinggal naik, Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga masih kuat untuk naik. Nah ini udah nabrak parabolic SAR ini ya. Parabolic SAR-nya udah pindah tapi deket banget. Mudah-mudahan dia tambah tinggi ya. Tapi harus koreksi dulu karena TF 1-2 jam sampai 4 jam kalau nggak salah tadi harus naik. Nah, untuk mohon maaf di kunci 1M belum ada indikatornya, kita next coin aja, kita skip. Ini udah mulai koreksi nih. 111 sampai di sini nih kalau mau buyback di 9 sini nih, 9192. Kita cek koin next coin apa yang kemarin tuh yang naik ya, lupa aku juga. Ini udah pada merah semua nih, berarti ETC koreksi ini ya. Next coin yang belum kita baca ini, coba kita ini Trust Wallet, kita cek ya, koin Trust Wallet. Kita bukain pancatnya, kita buka TF 1 jam ke depan, indikator seperti biasa ya, mau Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI. Nah ini untuk TF 1 jam ke depan ya. Si Stochastic RSI nya lagi di bawah banget, tinggal nunggu support lah intinya. Tapi ini kayaknya mau koreksi karena ini Bollinger Band nya kecil banget. Dan parabolic SAR nya di bawah. Minimal dia koreksi ke 11.200 lalu bisa ke sini 10.000. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya untuk supportnya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, curam banget, bener pasti koreksi. MACD juga ini pasti mengikutin, pasti koreksi. Gini skemanya set gitu, bahkan bisa lebih dalam dari ini ya, bisa gini baru gini.
Nah ini minimal koreksinya, kalau bisa nabrak pada Polexar di 10.800 bisa ke sini ke 9 ribuan, bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Kita cek dulu TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya udah tinggi banget, udah di atas, tinggal nunggu koreksi. MACD juga udah mulai bengkok ya. Ini udah mulai bengkok kayak gini. Tapi moving average nya naik. Ini bisa naik, tapi nggak akan tinggi. Naiknya kalau bisa nabrak parabolic SAR 12.000 paling ke sini nih. Ke 15.000 dalam 2-3 hari ke depan. Itu untuk trust wallet ya. Nah, di TF 1D stochastic RSI nya kuat banget untuk ke atas. MACD juga baru mau naik. Tapi ini belum tentu naik karena kayak gini nih skemanya. Nih. Sama minimal turunnya karena si parabolic SAR-nya ini nih. Nih garis putus-putus ini. Di bawah. Dia harus nabrak parabolic SAR dulu di bawah baru bisa naik. Kalau mau buyback di 4 ribuan ya, mudah-mudahan nyampe. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D-nya untuk cari harga terdasar ya. Nah di TF 3D ini stochastic RSI nya ke bawah ya, tapi ada bengkokan mau ke atas. Dan ke atas ini belum tentu tinggi ini naiknya, karena si MACD nya mau ke bawah. Ya minimal turun di 10.000, 9.000, paling dalam di 4.000, 4.100 ya. Kalau mau buyback di bawah 4.100 lah intinya ya untuk trust wallet. Kalau bisa mungkin dari 3.500 sampai 4.100 atau 4.200 ya. Kalau mau buyback trust wallet ini, lalu hold ya. Lalu kita next koin terakhir lah. Sunbox. Dan untuk teman-teman yang mau request ya koin yang mau dibacakan chatnya, harga buybacknya, tulis saja di kolom komentar ya. Aku bacain. Kita buka advance chatnya dulu. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Grupnya juga ada. Kalau mau sawer, donasi saweria ada ya, seikhlasnya ya, nggak ada paksaan. Dan sekali lagi aku kemarin ada yang nanya ya, Bang kenapa sih Bang kalau signal future nggak pernah pamer-pamer RU atau pamer-pamer profit lah intinya. Karena ya itulah tadi aku bilang itu bukan ini ya, soalnya itu bisa dimanipulasi, bisa diedit, punya orang kita ambil, bisa diedit nama atau kita tutup nama ya, bisalah segala macam bisa dimanipulasi lah. Jadi aku nggak mau yang kayak gitu, jadi yang lempeng-lempeng aja lah. Kalau loss ya loss ya, kalau profit ya profit, tergantung di sinyal. Bisa dicek sendiri di channel Telegram aku juga. Dan untuk teman-teman yang mau belajar baca chart, nanti japri aja. Kalau mau masuk pip juga japri aja ya. Ya udah, kita balik lagi ke Sun ini ya. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Nih, mulai ngarah ke bawah. Ntar ini hapus dulu, nggak masuk. Nih. Sun ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD juga mulai ngarah ke bawah ya. Berarti ini harus koreksi ya, minimal koreksinya ke sini ke 4.600, lalu bisa ke 4.640, paling dalam 4.200, 4.600 sekian lah tadi, 4.626. Kita cek untuk TF2W ya. Di TF2W juga stochastic RSI tadinya mau naik nih, malah bengkok kayak gini. Berarti ini bisa koreksi ya. MACD mau naik. Nah kita zoom ya. Dia malah bukannya bengkok ke atas kayak gini, bukan bengkok ke atas kayak gini, malah dia malah ngulur ya, ngulur waktu kayak gini. Mungkin bisa malah begini ya. Dan cup candle-nya juga mau bikin cup candle terbalik kayak gini. Ya minimal turun ke sini ke 4.041, bisa ke 4.027, bahkan bisa ke 4.003. Cuman nggak dalam ya berarti ini. Kita cek untuk TF1 4 jam ke depan, stochastic RSI nya mulai ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikutin ya. Dan ini juga parabolic SAR-nya lagi di bawah. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 4.036, dia balik ke 4.000, bahkan bisa lebih dalam dari 4.000 ya. Ini untuk supportnya di TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga sama, stochastic RSI nya mulai ngarah ke bawah, mulai ngajak koreksi. MACD nya juga paling begini. Sama, ini supportnya masih di 4.000-an ya, 4.600-an ya. Kita cek untuk TF3D, kita cari support terdalam untuk harga buyback ya nanti.
Nah ini di TF3D static RSI nya di bawah banget, di dasar, tinggal nunggu support lah. Dia ini mau bikin cup candle baru kayak gini. MACD nya juga lagi ngulur, belum ada tembakan lah, intinya belum ada dorongan untuk naik. Untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya, karena memang belum ada. Nah ini bisa ini di TF 2W lah, nanti bisa kita lihat supportnya terdalam ini 2000-an ya. Jadi ini kita cek dulu ya. Static RSI nya lagi ke bawah tapi ada bengkokan ke atas. Untuk MACD nya juga lagi merah nih ya, ini bisa naik. Nah, untuk harga buybacknya belum aku bisa tunjukin ya, soalnya ini di 2000-an ya. Untuk harga buybacknya di 2600 sampai, kalau bisa sih di harga 2000 sampai 2600 kalau untuk buyback si Sunbox ini ya. Karena static RSI nya di TF2W juga masih ke bawah. MACD tinggal dorong ke bawah aja ini ya. Nih MACD nya masih sama nih, malah bisa lebih dalam ini ya. Kita cek dulu untuk 1M. Nah di TF 1M ini ya, ini kita lihat ininya di 2100 sampai di 3200 lah kalau mau buyback. Dan ini mau bikin cup candle baru, mungkin di 2-3 bulan ke depan kalau bisa naik ke 26.000 dia bisa moon ini. Mudah-mudahan nyampe, dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan catnya, tulis aja di kolom komentar. Dan yang mau join pip aku, japri aja. Dan yang mau belajar baca cat, diajarin sampai bisa, japri aja ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.